main, let's go. Di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan sosial dan komunitas online. Yang pertama, apa sih jaringan sosial online itu? Jadi, jaringan sosial online ini merupakan hubungan yang melibatkan sekelompok orang, interaksi sosial bersama, dan juga merupakan bentuk ikatan umum di antara anggota dan orang-orang yang berbagi area untuk beberapa periode tertentu. Jaringan sosial juga merupakan area online di mana orang-orang dapat berbagi kesamaan ikatan dan dapat berinteraksi antara satu dengan lainnya. Kedua, pertumbuhan jaringan sosial dan komunitas online. Lebih dari setengah populasi Amerika Serikat menggunakan Facebook. Grup terbesar pengguna Facebook Amerika Serikat jatuh kepada usia menengah ke atas. Sebaliknya, Twitter jauh lebih populer di kalangan dewasa muda di bawah 34 tahun. Pola serupa diamati di seluruh dunia karena populasi yang lebih tua menggunakan jejaringan sosial untuk tetap berhubungan anak-anak dan kerabat. Facebook adalah jejaringan sosial paling populer di kalangan remaja dengan Instagram dan Snapchat yang tidak jauh belakangan ini. Jejaringan sosial lain tidak serta-merta bersaing dengan Facebook, tetapi menambah campuran jejaringan sosial yang memperbesar total pemirsa jejaringan sosial, contohnya MySpace, Meetup, Take, MeetMe, Poly4, dan juga Vevo sebagai salah satu situs berbagi video dan musik. Yang ketiga, mengubah jejaringan sosial menjadi bisnis. Dalam pengertian ini, jejaringan sosial menjadi perluasan sistem manajemen hubungan pelanggan perusahaan dan memperluas yang sudah ada program riset pasar. Di luar branding, jaringan sosial sedang digunakan sebagai platform perikanan untuk menghubungi audiens yang lebih mudah daripada situs web dan email, dan saat pelanggan semakin mengalihkan perhatian mereka ke jejaringan sosial, Batu Rosetta misalnya, menggunakan halaman Facebooknya untuk menampilkan video teknologi pembelajarannya, mendorong diskusi, ulasan, dan memposting perubahan dalam alat pembelajarannya. Namun, penggunaan bisnis jejaring sosial tidak selalu berjalan dengan baik. Kasus wawasan masyarakat, sisi gelap jejaringan sosial, membahas beberapa risiko yang terkait dengan jejaringan sosial. 4. Jaringan sosial dan model bisnisnya. Yang pertama adalah bentuk model umum. Adalah tempat arisan online untuk bertemu dan bersosialisasi dengan teman dengan berbagai konten, jadwal, dan minat. Contohnya, jejaringan sosial Facebook, Pinterest, Instagram, Tumblr, dan Twitter. Yang kedua, model praktek. Adalah jaringan sosial profesional dan praktisi, pencipta artefak seperti kode komputer dan musik. Contohnya, bisa saja Folks atau komunitas musisi, LinkedIn untuk komunitas bisnis, dan juga Domicity untuk dokter dan tenaga kesehatan. Yang ketiga, ada minat dan komunitas yang membangun berdasarkan minat yang sama seperti permainan olahraga, musik, pasar saham, politik, kesehatan, keuangan, dan juga gaya hidup. Contohnya, jejaring sosial politik debat, yaitu diskusi politik grup dan juga Predict Wall Street atau situs pasar saham. Yang keempat, ada afinitas, yaitu komunitas anggota yang mengidentifikasi diri dengan demografis atau kategori geografis seperti wanita, Afrika Amerika, atau Arab orang Amerika. Contohnya Blank Planet, yaitu komunitas Afrika Amerika dan situs jejaring sosial. Dan juga ada situs Marlin Secret, yaitu jejaringan sosial khusus wanita. Dan terakhir ada model disponsori, yaitu jaringan yang dibuat oleh komersial pemerintah dan nirlaba organisasi untuk berbagai tujuan. Contohnya Nike, IBM, Cisco, dan juga kandidat politik. Kelima, teknologi dan fitur jejaringan sosial. Algoritma komputer adalah program komputer yang menjalankan instruksi langkah demi langkah untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. Algoritma adalah konsep kuno tetapi merupakan dasar bagaimana komputer digunakan saat ini untuk melakukan semuanya mulai dari menghitung, cek pembayaran, jumlah hutang pada saat Anda membeli secara online, memilih film di Netflix yang kemungkinan besar akan Anda tonton atau merekomendasikan produk yang Anda mungkin tertarik berdasarkan pembelian Anda sebelumnya. Sementara algoritma generik tampak sederhana. Setiap langkah dan algoritma diimplementasikan oleh program komputer yang melibatkan puluhan ribu baris kode komputer dan ribuan jam rekayasa perangkat lunak dan pengembangan sistem. Baik, terima kasih Alicia. Selanjutnya, saya Silva Arfat Maidila akan melanjutkan materi
yang selanjutnya, yaitu B. Lelang online. Lelang digunakan di seluruh landscape e-niaga. Lelang yang paling banyak dikenal adalah lelang konsumen ke konsumen atau yang sering kita sebut sebagai C2C, di mana rumah lelang hanya pembuat pasar perantara, menyediakan forum di mana konsumen, pembeli, dan penjual dapat menemukan harga dan perdagangan. Selanjutnya ada manfaat dan biaya lelang. Berikut ini manfaat dari biaya lelang tersebut. Yang pertama ada likuiditas. Penjual dapat menemukan pembeli yang bersedia dan pembeli dapat menemukan penjual. Penjual dan pembeli dapat ditemukan di mana saja di seluruh dunia. Sama pentingnya, pembeli dan penjual bisa temukan pasar global untuk barang-barang langka yang tidak akan ada sebelum adanya internet. Yang kedua, penemuan harga. Pembeli dan penjual dapat dengan cepat dan efisien mengembangkan harga barang yang sulit untuk dinilai, di mana harga tergantung pada permintaan dan penawaran, dan di mana produknya langka. Lalu yang ketiga ada transparansi harga. TF-in dalam dua lelang internet publik memungkinkan semua orang di dunia untuk melihat, meminta, dan menawarkan harga barang. Lalu yang keempat ada efisiensi pasar. Lelang seringkali menyebabkan penurunan harga dan karenanya berkurangnya keuntungan bagi pedagang yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan konsumen. Lalu yang kelima ada ukuran efisiensi pasar. Biaya transaksi yang lebih rendah. Lelang online dapat menurunkan biaya penjualan dan pembelian engagement produk, menguntungkan kedua pedagang dan konsumen. Lalu yang keenam ada agregasi konsumen. Penjual mendapat manfaat dari kemampuan situs lelang besar untuk mengagregasi sejumlah besar konsumen yang termotivasi untuk membeli sesuatu dalam satu ruang pasar. Yang ketujuh ada efek jaringan. Semakin besar lelang dalam hal pengunjung dan produk untuk dijual, semakin berharga menjadi pasar untuk semua orang dengan menyediakan likuiditas dan beberapa manfaat lain yang disebutkan sebelumnya, seperti biaya transaksi yang lebih rendah, efisiensi yang lebih tinggi, dan transparansi harga yang lebih baik. Yang kedelapan ada resiko dan biaya lelang. Resiko dan biaya lelang ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu biaya konsumen yang tertunda dan yang kedua biaya pembantuan nyamantuan. Ada sejumlah resiko dan biaya yang terlibat dalam berpartisipasi dalam lelang. Dalam beberapa kasus, pasar lelang bisa gagal seperti semua pasar pada waktu tertentu. Beberapa risiko dan biaya yang lebih penting untuk diingat adalah yang pertama biaya konsumsi yang tertunda. Lelang internet dapat berlangsung selama berhari-hari dan pengiriman akan mengambil waktu tambahan. Lalu yang kedua biaya pembantu nyamantuan. Berpartisipasi dalam lelang membutuhkan waktu Anda untuk memantau penawaran. Lalu yang kesembilan ada biaya peralatan. Lelang internet mengharuskan Anda membeli sistem komputer dan membayar akses internet. Yang ke-10 ada risiko kepercayaan. Lelang online merupakan sumber penipuan internet yang signifikan. Menggunakan lelang meningkatkan risiko mengalami kerugian. Dan yang terakhir adalah biaya pemenuhan. Biasanya, pembeli membayar biaya pemenuhan, pengepakan, pengiriman, dan asuransi. Sedangkan di toko fisik, biaya ini termasuk dalam harga eceran. Yang kedua ada lelang sebagai modal bisnis e-commerce. Lelang online telah menjadi salah satu model bisnis paling sukses di retail dan B2B perdagangan. eBay, situs lelang paling menguntungkan di internet, telah menguntungkan hampir sejak awal. Strategi untuk eBay adalah menghasilkan uang dari setiap tahap dalam siklus lelang. eBay memperoleh pendapatan dari lelang dalam beberapa cara, berdasarkan biaya transaksi pada jumlah penjualan, biaya daftar untuk tampilan barang, biaya layanan keuangan dari sistem pembayaran seperti PayPal, dan biaya iklan atau penempatan di mana penjual membayar ekstra untuk layanan khusus seperti layanan tampilan atau daftar tertentu.
PayPal lebih cepat tumbuh dan lebih menguntungkan daripada pasar eBay, tumbuh dari setengah pendapatan eBay. Pada tahun 2015, eBay memisahkan PayPal menjadi perusahaan terpisah. Setelah itu harus menghasilkan keuntungan dari operasi pasarnya. Yang ketiga, ada jenis dan contoh lelang. Jenis yang pertama yaitu lelang bahasa Inggris. Bentuk paling umum dari lelang yaitu penawarannya tertinggi. Lalu yang kedua ada internet Belanda, lelang harga naik publik, lelang beberapa unit. Terakhir harga terendah berhasil tawaran, yang menetapkan harga dan pasar harga untuk semua penawar yang lebih tinggi. Lalu yang ketiga ada beri nama harga Anda sendiri. Lelang-lelang di mana pengguna menentukan apa yang mereka sediakan seperti membayar barang atau jasa. Yang keempat ada penny atau biaya penawaran. Lelang penawar harus membayar non-biaya yang bisa dikembalikan untuk membeli tawaran. Yang keempat, kapan menggunakan lelang dan untuk apa dalam bisnis. Oke, jadi yang poin pertama ada jenis lelang. Penjual jelas harus memiliki lelang di mana ada banyak pembeli dan hanya sedikit atau bahkan satu penjual. Lelang harga naik dalam bahasa Inggris seperti eBay adalah yang terbaik dan penjual karena dengan meningkatnya jumlah penawar, harga cenderung bergerak lebih tinggi. Lalu yang kedua ada penetapan harga awal. Penelitian menyarankan bahwa item lelang harus dimulai dengan harga penawaran awal yang rendah untuk mendorong lebih banyak penawar untuk menawar. Semakin rendah harga, semakin besar jumlah penawar yang akan muncul. Semakin besar jumlah penawar, maka semakin tinggi juga pergerakan harganya. Yang ketiga, ada kenaikan tawaran. Umumnya, paling aman untuk menjaga kenaikan tawaran rendah untuk meningkatkan jumlah penawar dan frekuensi tawaran mereka. Jadi, penawar dapat diyakinkan bahwa hanya dengan beberapa dolar lagi mereka dapat memenangkan lelang, maka mereka akan cenderung mengajukan tawaran yang lebih tinggi dan melupakan jumlah total yang mereka tawar. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Putri Dela. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai poin 4. Selanjutnya ada panjang lelang. Nah, secara umum semakin lama lelang dijadwalkan, semakin banyak pula nih jumlah penawar dan semakin tinggi pula harga yang bisa dicapai. Kemudian ada jumlah item. Ketika bisnis memiliki sejumlah item untuk dijual, pembeli biasanya mengharapkan diskon volume dan ekspektasi ini dapat menyebabkan tawaran yang lebih rendah sebagai imbalannya. Selanjutnya ada aturan alokasi harga. Nah, beberapa pembeli harus membayar lebih berdasarkan kebutuhan diferensial mereka terhadap produk yang dibeli. Dan yang terakhir ada penawaran tertutup versi penawaran terbuka. Nah, penawaran terbuka memiliki banyak keuntungan nih bagi penjual, dan penjual harus menggunakan pendekatan ini bila memungkinkan. Selanjutnya ada poin 5 yaitu harga lelang apakah terendah? Secara luas diasumsikan bahwa harga lelang lebih rendah daripada harga di pasar. Konsumen tidak semata-mata didorong oleh maksimalisasi nilai, tetapi dipengaruhi oleh banyak faktor situasional, informasi yang tidak relevan, dan salah persepsi ketika mereka membuat keputusan. Selanjutnya ada poin 6 yaitu kepercayaan konsumen terhadap lelang. Nah, situs lelang memiliki kesulitan yang sama nih dalam menciptakan rasa kepercayaan konsumen seperti semua situs e-commerce lainnya. Meskipun dalam kasus situs lelang, operator pasar tidak secara langsung mengontrol kualitas barang yang ditawarkan dan tidak dapat secara langsung menjamin integritas dari pembeli ataupun penjual. Poin yang terakhir yaitu poin 7, ada ketika pasar lelang gagal, penipuan dan penyalahgunaan dalam lelang. Nah, pasar lelang online dan offline rentan terhadap penipuan yang menghasilkan informasi asimetri antara penjual dan pembeli dan di antara pembeli yang pada gilirannya menyebabkan pasar lelang gagal. Nah, beberapa kemungkinan penyalahgunaan dan penipuan itu antara lain. Yang pertama ada kecurangan penawaran. Itu menyetujui secara offline untuk membatasi tawaran atau menggunakan shields untuk mengajukan tawaran palsu yang mendorong harga naik. Selanjutnya ada pencocokan harga, yaitu menyetujui secara informal atau formal untuk menetapkan batas harga.
Selanjutnya ada umpan balik, yaitu menggunakan ID sekunder atau anggota lelang lainnya untuk menurunkan peringkat pengguna lain. Selanjutnya ada pemerasan umpan balik, yaitu mengancam umpan balik negatif dengan imbalan keuntungan. Selanjutnya ada gangguan transaksi, yaitu mengirim email kepada pembeli untuk memperingatkan mereka agar menjauh dari penjual. Selanjutnya ada manipulasi tawaran, yaitu menggunakan opsi penarikan untuk membuat tawaran tinggi. Kemudian ada non-pembayaran setelah menang. Selanjutnya ada penawaran shield, yaitu menggunakan ID pengguna sekunder atau lelang lainnya untuk meningkatkan secara artifisial harga suatu barang. Selanjutnya ada transaksi non-kinerja, yaitu menerima pembayaran dan gagal mengirim. Kemudian ada penjual yang tidak menjual, yaitu menolak pembayaran atau gagal mengirimkan setelah lelang berhasil. Selanjutnya ada penyedotan penawaran, yaitu mengirim email kepada penawar penjual lain dan menawarkan produk yang sama dengan harga lebih murah. Selanjutnya ada sistem penilaian, yaitu pelanggan sebelumnya menilai penjual berdasarkan pengalaman mereka dengan mereka dan mempostingnya di situs untuk dilihat pembeli lain. Selanjutnya ada daftar pantauan. Ini memungkinkan pembeli untuk memantau lelang tertentu saat mereka melanjutkan jumlah hari dan hanya memperhatikan beberapa menit terakhir dari penawaran. Dan yang terakhir ada penawaran proxy. Nah, pembeli dapat memasukkan harga maksimum yang bersedia mereka bayar dan perangkat lunak lelang akan secara otomatis menambahkan tawaran tambahan seperti tawaran aslinya melampaui. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai portal e-commerce. Portal adalah salah satu situs yang paling sering dikunjungi di web, jika hanya karena mereka sering menjadikan halaman beranda tempat banyak pengguna mengarahkan browser mereka saat memulai. Portal teratas seperti Yahoo, MSN, dan AOL memiliki ratusan juta pengunjung unik di seluruh dunia setiap bulannya. Situs portal adalah gerbang ke miliaran halaman web yang tersedia di internet. Facebook juga bertindak sebagai portal halaman rumah ke web. Mungkin layanan terpenting yang disediakan oleh portal adalah untuk membantu orang menemukan informasi yang mereka cari di web, seperti surat kabar, untuk memaparkan orang pada informasi yang tidak mereka cari, tetapi tetap saja mereka cari. Oke, saya akan membahas mengenai portal. Yang pertama ada pertumbuhan dan evolusi portal. Portal telah banyak berubah dari fungsi dan peran awalnya. Seperti disebutkan di atas, sebagian besar portal terkenal saat ini seperti Yahoo, MSN, dan AOL dimulai sebagai mesin pencari. Fungsi awal yang disediakan oleh portal adalah untuk mengindeks konten halaman web dan membuat konten ini tersedia bagi pengguna dalam bentuk yang nyaman. Yang kedua, ada jenis portal. Pertama, pasar tujuan umum. Pasar tujuan umum adalah saluran konten vertikal di situs portal tujuan umum menawarkan konten seperti skor olahraga, tiket saham, tips kesehatan, pesan instan, informasi mobil, dan lelang. Yang kedua ada pasar vertikal. Portal pasar vertikal atau kadang juga disebut sebagai situs tujuan atau portals berupaya menarik audiens yang sangat fokus dan setia dengan minat mendalam pada komunitas atau konten khusus, dari olahraga hingga cuaca. Situs tujuan umum seperti Yahoo mencoba menjadi segalanya bagi semua orang dan menarik khalayak luas dengan layanan navigasi umum dan konten mendalam serta upaya komunitas. Oke, yang ketiga yaitu model bisnis portal. Portal menerima pendapatan dari seluruh jumlah sumber yang berbeda. Basis pendapatan portal berubah dan dinamis, dengan beberapa sumber pendapatan terbesar menurun. Situs portal umum seperti AOL dan Yahoo tidak memiliki mesin pencari yang berkembang dengan baik, dan karenanya tidak tumbuh secepat Google yang memiliki mesin pencari yang kuat. Microsoft misalnya menginvestasikan miliaran dolar di mesin pencari Bing-nya untuk mengejar ketinggalan penawaran mereka dari navigasi sederhana untuk memasukkan perdagangan atau penjualan barang langsung dari situs web serta iklan untuk situs retail lainnya. Oke, yang keempat ada perusahaan. Perusahaan ini adalah pengecer online yang menawarkan perhiasan,
seni, dapur, yang dirancang secara kreatif dan tidak biasa barang dan makanan unik yang tidak dapat ditemukan di departemen store tradisional. Yang kelima ada posisi atau spesialis pemasaran sosial. Anda akan bekerja dengan tim pemasaran e-commerce dan melapor ke direktur dengan tim e-commerce untuk menumbuhkan perdagangan sosial di berbagai saluran, terutama Facebook, Instagram, Pinterest. Oke, yang keenam ada kualifikasi atau keterampilan. Pekerjaan khusus di jejaring sosial atau pemasaran digital atau statistik, pengalaman dengan e-commerce dan berbagai bentuk pemasaran sosial, pengalaman menggunakan situs jejaring sosial, grafik, video digital, dan fotografi merupakan nilai tambah tetapi tidak wajib. Oke, yang terakhir adalah persiapan untuk wawancara. Di sini, untuk mempersiapkan wawancara, lakukan penelitian latar belakang tentang perusahaan dan khususnya ceruk ruang retail barang artisanal, barang antik, dan barang koleksi. Apa tantangannya? Ditimbulkan oleh pasar apa ini? Kunjungi situs web perusahaan dan posting media sosialnya untuk mengidentifikasi tema merek utama yang digunakan perusahaan untuk menarik pelanggan dan pemasok barang unik. Lakukan ini dalam penelusuran di media sosial untuk menemukan apa yang dikatakan oleh orang lain tentang perusahaan dan produknya. Thank you for watching.